Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalia, bisa dipanggil Nabila. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dan saya berasal dari kelas B5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persiapan alat anestesi. Berikut ini merupakan beberapa alat anestesi yang digunakan. Yang pertama ada stetoskop, lalu ada laringoskop, lalu selanjutnya ada tube atau pipa endotrakeal, lalu ada LMA, lalu selanjutnya ada tape atau plaster, lalu ada inducer atau stylet forceps McGill, lalu ada konektor, dan terakhir ada suction. Baik, untuk pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang stetoskop. Yang pertama, stetoskop. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dapat digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan, serta untuk mendengar intestin dan aliran darah dalam arteri dan vena. Digunakan juga saat ETT sudah dilakukan intubasi. Berikutnya ada laringoskop. Laringoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung agar dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar dikenal dua macam laringoskop, terdiri atas blade atau bilah dan handle atau gagang. Blade yang nomor 3 untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang, nomor 2 digunakan untuk anak, dan nomor 1 untuk bayi. Laringoskop mayor blade berbentuk lurus dan laringoskop malintus atau dewasa berbentuk bengkok. Pengukuran laringoskop dimulai dari bawah telinga hingga dagu, yaitu ditempelkan yang paling pangkal sampai ke ujungnya dari bawah telinga hingga ke dagu, dan disesuaikan dengan ukuran pada masing-masing pasien. Selanjutnya ada tube atau pipa endotrakeal. Terbuat dari material silikon, PVC atau polyvinyl chloride yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Lalu pemasangan alat endotrakeal tube adalah untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis atau dengan ventilator. Ada dua jenis, yaitu non-kinking dan kinking. Non-kinking yaitu terdapat besi dan kinking tidak terdapat besi. Lalu selanjutnya ada LMA. Yaitu laryngeal mask airway, yaitu alat untuk mempertahankan jalan nafas pasien tanpa intubasi trakea. Terdiri dari tabung yang terhubung ke luv oval yang berfungsi untuk mengunci laring. LMA adalah alat yang dapat digunakan dalam banyak keadaan, termasuk kamar operasi, departemen gawat darurat, dan perawatan di luar rumah sakit. Penggunaan LMA adalah bagian lubangnya berada di bibir bagian bawah
dan yang belakangnya berada di bibir bagian atas. Lalu selanjutnya ada airway device. Airway device adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut dalam faring. Mayo atau OPA, NPA, face mask termasuk dalam airway. Cara pengukuran OPA dari bawah ujung telinga sampai dengan ujung bibir. Selanjutnya pipa dipasang pada bagian hidung dari ujung telinga sampai ujung hidung. Face mask berfungsi untuk mempermudah oksigenasi dan pada saat sebelum atau sesudah intubasi. Lalu selanjutnya ada tape atau plester. Plester berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Cara penggunaannya yaitu dipasangkan di pipa lalu putar ke bagian ETT 1 kali maupun 2 kali dan ditempelkan lagi pada pipi sebelah. Selanjutnya ada inducer atau stylet forceps medial. Digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat injeksi pipa. Forceps intubasi digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal melalui faring. Digunakan melalui mulut yang sudah dibuka menggunakan laryngoskop. Selanjutnya ada alat konektor. Konektor hubungan antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka, serta penghubung-penghubung yang lain. Konektor tipe Y dan C dihubungkan pada face mask yang dimana mesin anestesinya terdapat input gas maupun output gas. Konektor yang satu arah digunakan jika mesin anestesi sudah menggunakan satu selang dalam input maupun output gas anestesinya. Yang terakhir ada alat suction. Alat ini atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Itulah tadi beberapa persiapan peralatan anestesi yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.